Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, sukses selalu, dan mudah-mudahan rezeki kita selalu berlimpah dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita bertemu lagi dengan Kang Asep Channel. Mudah-mudahan semuanya sekali lagi hari ini, saat ini sedang berbahagia semuanya ya. Baik, sahabat, pada saat ini saya akan ngobrol santai. Saat ini alhamdulillah saya ini mendapat kepercayaan dari salah satu partai, yaitu PKS, dan alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi calon legislatif di DPRD Kabupaten Garut untuk Dapil 5, di mana Dapil 5 itu meliputi Kecamatan Sukaresmi, Cisurupan, Cikajang, Banjarwangi, Singajaya, Pendey, Cihurip, dan Cisompet. Mudah-mudahan saja saya minta doanya dari sahabat semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan yang terbaik tentunya untuk saya, untuk masyarakat, dan umumnya untuk Indonesia. Karena saya yakin Allah sudah menyiapkan takdir yang terbaik buat saya dan buat kita semuanya. Kita hanya memaksimalkan ikhtiar saja. Baik sahabat, tentunya pada saat ini saya akan sedikit berbicara tentang pengalaman ataupun juga temuan setelah saya terjun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan tokoh ulama, kemudian juga tokoh masyarakat. Ada beberapa temuan yang tentunya ini menjadi PR buat kita semuanya ya, buat kita semuanya tentunya untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya saya ada temuan di masyarakat itu, masyarakat yang tidak peduli dengan politik, kemudian juga tidak peduli dengan mereka itu akan memilih siapa ya. Karena kenapa demikian? Karena mungkin dikecewakan oleh beberapa oknum. Saya bilang oknum ya, karena tidak semua yang mereka bilang adalah anggota DPR itu, calon itu datang ketika ada perlu ya, ketika ada maunya baru mereka datang. Dulu waktu mau pemilu mereka datang ya, memohon-mohon ke masyarakat. Setelah terpilih, setelah duduk di kursi ya, setelah menjadi anggota DPRD, katanya lupa ke masyarakat, tidak ada datang ke masyarakat. Nah itu kan hanya oknum sebetulnya yang seperti itu, karena masih banyak anggota DPRD, pimpinan-pimpinan kita yang memperhatikan masyarakatnya setelah mereka jadi gitu ya. Jadi itu hanya oknum saja yang seperti itu ya, yang ketika jadi mereka lupa ke masyarakatnya, tidak datang, dan setelah beberapa tahun kemudian pas mau pencalonan lagi mereka baru pada datang lagi. Itu kan oknum ya, itu hanya beberapa saja, dan mudah-mudahan ya khususnya di Kabupaten Garut tidak terjadi demikian. Nah sebetulnya itu adalah tugas kita semuanya untuk memberikan pencerahan,
memberikan satu pendidikan buat masyarakat kita supaya masyarakat kita itu peduli terhadap politik, ya, peduli terhadap siapa yang akan dipilih oleh mereka. Jadi mereka tuh di masyarakat itu ada yang memilih karena mungkin ada yang membagikan uang, yaitu dengan money politik, ya. Jadi mereka ada yang mungkin ini beberapa gelintir saja ya di masyarakat yang seperti ini. Jadi berpikirannya mereka itu siapapun calonnya, saya hanya memilih yang memberikan uang saja untuk mereka bisa untuk menutupi pengeluaran hari itu. Ini hal yang real terjadi di masyarakat. Ini yang real terjadi di masyarakat. Karena masyarakat mungkin kalau mengorbankan waktu satu hari itu untuk yang memang ada di antara masyarakat yang memang kalau tidak kerja sehari itu mungkin mereka kelabakan, ya seperti itu. Ini obrolan yang memang terjadi real di masyarakat. Jadi mereka itu berpikirannya ketika ada yang mau mengganti mengganti kalau misalnya mereka tidak kerja dikasih uang baru mereka memilih. Nah itu sebetulnya kan hal yang kayaknya ngeri sekali gitu ya kalau seperti itu. Nah makanya tugas-tugas kita sebagai tokoh ataupun juga yang ditokohkan oleh masyarakat, yang dituakan oleh masyarakat, kita lebih paham terhadap politik, ya. Ini tugas kita semuanya. Dan yang paling utama tidak lupa ini tugas dari mungkin KPU sebetulnya, dari KPU untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat itu yang betul-betul bagaimana keuntungan dan kerugian kalau kita itu tidak berpolitik. Maksudnya ya misalnya dengan golput ataupun juga milih ke siapa saja tanpa diketahui gitu ya. Ini mungkin keuntungan dari pemilu sistem terbuka ini ya. Jadi masyarakat itu tahu dengan calon-calon yang ada ataupun juga dengan calon yang akan dipilih oleh mereka. Karena kalau terbuka ini kan foto kemudian juga itu terpampang ya. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi kelihatan masyarakat itu memilih siapa yang akan dipilihnya seperti itu. Dan tentunya mereka juga akan mengetahui karakter atau sifat juga si calon yang akan dipilihnya kalau di daerah tersebut ada calonnya seperti itu. Nah, sebetulnya adalah tugas KPU untuk menjelaskan, karena mungkin ini ada anggarannya untuk sosialisasi. Jadi kalau sosialisasi itu kalau menurut saya tapi ini KPU yakin sudah menjalankan, cuman mungkin belum maksimal ataupun juga belum dimaksimalkan ya sampai saat ini. Mudah-mudahan besok lusa bisa lebih maksimal gitu ya. Nah ini sosialisasi tersebut keinginan kami sebagai masyarakat. Jadi petugas dari KPU tersebut yang tugasnya untuk sosialisasi harus ada yang khusus tugas. Jadi menjangkau ke RW, itu setiap RW dikasih penjelasan pendidikan tentang berpolitik ini gitu ya. Jadi masyarakat itu jangan sampai mendengar politik itu jadi kesannya itu kayak yang tabu gitu ya. Kayak yang nggak pedulilah. Seperti itu. Jadi untuk menyadarkan mereka, menyadarkan masyarakat, yang paling utama mungkin apalagi karena ini sudah dekat dengan pemilu, sebetulnya memang harus berkelanjutan ini, tapi untuk saat ini untuk menghadapi 2024 ya KPU terjunlah gitu. Jangan mempercayakan hanya beberapa orang saja, tapi harus ada yang khusus gitu ya. Kemudian juga memang KPU sudah memberikan sosialisasi mungkin melalui media sosial. Tapi kita ketahui, kita sadari bahwa masyarakat bawah itu tidak semua mempunyai handphone, belum semuanya mempunyai handphone yang modern seperti itu. Jadi
kalau menurut saya yang paling tepat adalah KPU terjun ke masyarakat, datang ke tiap RW ataupun juga DKM untuk memberikan penjelasan khusus pendidikan politik kepada mereka bahwa bagaimana untung dan ruginya kalau kita memilih dengan sesuai hati nurani, jangan sampai tergiur dengan yang bermoney politik. Mereka harus sadar itu gitu ya. Jadi harus menyadari bahwa mereka itu memilih itu harus dengan hati nurani yang memang betul-betul ikhlas. Nah itu jangan sampai karena dikasih uang ya dengan money politik tersebut ya, secara kasarannya mungkin itu. Nah itu adalah tugas dari KPU supaya nanti hasilnya mereka memilih pemimpin ataupun juga wakil mereka itu adalah wakil-wakil yang memang akan bertanggung jawab memperjuangkan nasib masyarakat gitu ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau memang kita katakan bahwa PKS ini memang bersama rakyat sekarang gitu ya, memperjuangkan hak-hak rakyat gitu ya untuk PKS ini. Dan secara global saya tidak bisa berbicara, atau saat ini mungkin tidak bisa berbicara lebih panjang dulu, nanti bisa berbicara lebih luas mungkin di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan masyarakat sudah bisa berpikir dengan jernih, dengan ikhlas, dan ini program dari PKS ini memang betul-betul sangat bagus. Ini program yang ingin memperjuangkan masyarakat. Nah mudah-mudahan masyarakat bisa memilih PKS ini dengan tentunya karena PKS punya tujuan yang memang mulia, kemudian juga program yang bagus untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi untuk calon legislatif ataupun juga untuk calon pimpinan dari PKS tersebut itu tentunya akan berjuang untuk masyarakat, karena kami menyadari bahwa kami ini adalah wakil-wakil dari masyarakat yang harus menyuarakan hati, program ataupun juga menyuarakan keinginan-keinginan rakyat ya, seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi mungkin secara sepintas dulu kita ngobrol, nanti mudah-mudahan bisa ngobrol lagi ya. Untuk nama saya mungkin Ade Setiawan, dan untuk sementara ini nomor saya adalah nomor 5 untuk Dapil 5 ya, untuk Dapil 5 DPRD Kabupaten Garut. Mudah-mudahan nanti tidak lupa, dan tentunya saya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanya ikhtiar saja. Dan yang saya utamakan dalam perjalanan ini adalah perjalanan silaturahmi. Ya, perjalanan silaturahmi diperkuat karena kalau silaturahmi yang diperkuat, insya Allah tentunya akan lebih berkah ya, seperti itu. Dan tentunya ya mudah-mudahan ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ditakdirkan untuk bisa nanti menjadi wakil dari seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Ini mudah-mudahan saya bisa menyuarakan ataupun juga memperjuangkan keinginan masyarakat khususnya di Kabupaten Garut untuk jadi mungkin untuk rekan-rekan yang lain juga, sahabat yang lain berjuang untuk negeri ini ya, seperti itu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ade Setiawan sekali lagi tentunya dari Desa Sukawargi ya, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, akan berjuang, tentunya akan berjuang untuk Dapil 5 ya. Jadi untuk Dapil 5 sekali lagi Kecamatan Sukaresmi, Cisurupan, Cikajang, Banjarwangi, Pendei, Singajaya, Cihurip, dan Cisompet ya. Mudah-mudahan untuk warga masyarakat semuanya, saya hanya bisa titip pesan
bahwa pergunakan hak pilih kita jangan disia-siakan, karena satu suara sahabat semuanya, satu suara Anda itu sangat berharga untuk menentukan nasib bangsa kita. Ya, seperti itu. Jangan lupa sekali lagi ada Setiawan dari PKS ya. Untuk dapil 5 nomor 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.